Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Adelena. Saya Kesya Ulesika Putri. Saya Keisha Bilwina. Saya Wisnu Pratama. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai materi kami, yakni suhu dan kalor asas black. Simak baik-baik ya. Baik teman-teman, di sini kita akan mempelajari materi fisika kelas 11, yaitu suhu dan kalor asas Black. Nah, apa sih asas Black itu? Yuk kita simak penjelasannya. Jadi, asas Black itu berlaku pada percampuran dua benda yang bersuhu tinggi dan bersuhu rendah. Nah, kita misalkan ketika kita mencampurkan air panas dan air dingin, maka campurannya akan menjadi hangat. Nah, di sini ada gambar. Nah, kita misalkan lagi pada gambar berikut, yaitu suhu pada air panas itu adalah T1. Nah, suhu pada air dingin itu adalah T2, dan suhu campurannya itu adalah TC. Pada campuran ini, air yang panas akan melepas kalor, yang dimana Q lepas sama dengan M1 dikali C1 buka kurung T1 dikurang TC. Sedangkan air dingin akan menerima kalor, yang dimana Q terima sama dengan M2 dikali C2 buka kurung TC dikurang T2. Nah, di sini kalian jangan sampai kebalik. Jadi, untuk yang Q lepas itu, delta T-nya adalah T1 dikurang TC. Sedangkan untuk yang Q terima itu, delta T-nya adalah TC dikurang T2. Menurut asas Black yang berlaku, Q lepas sama dengan Q terima. Jadi, kalor yang dilepaskan oleh benda yang bersuhu tinggi sama dengan besar kalor yang diterima oleh benda yang bersuhu rendah. Atau M1 dikali C1 buka kurung T1 dikurang C sama dengan M2 dikali C2 buka kurung buka kurung TC dikurang T2. Nah, untuk kalian lebih mengetahui gimana sih kayak menghitungnya, silahkan kalian simak video contoh selanjutnya. kita memasuki contoh yang pertama. Soalnya, jika 80 gram air yang suhunya 20 derajat Celcius dicampur dengan 40 gram air yang suhunya 80 derajat Celcius, hitunglah suhu akhir campurannya. Berdasarkan asas Black tadi, berlaku Q lepas sama dengan Q terima, atau M1 C1 dikali T1 min TC sama dengan M2 C2 dikali TC min T2. Di sini ingat teman-teman, yang melepas kalor itu yang suhunya lebih tinggi atau lebih panas. Sedangkan yang menerima kalor itu yang suhunya lebih rendah atau lebih dingin. Di soal, karena dicampurkan sama-sama air, jadi kita boleh coret nih kalor jenisnya karena nilainya tersebut itu sama. M1-nya kita lihat nih, masa air suhunya yang lebih tinggi atau lebih panas itu 40 gram. Jadi M1-nya 40. Sedangkan T1-nya itu pada soal 80 derajat Celcius. M2-nya kita lihat nih, M2-nya itu masa air yang suhunya lebih rendah atau lebih tinggi. Pada soal itu 80 gram. Sedangkan T2-nya itu 20 derajat Celcius. Jika kita masukkan ke persamaannya menjadi 40 dikali 80 min TC sama dengan 80 dikali TC min 20. 40 dengan 80 bisa kita coret nih. 40 habis, sedangkan 80 menjadi 2. Ruas sebelah kiri itu terdapat 80 min TC, dan ruas sebelah kanan itu terdapat 2 dikali TC min 20. Kita hitung kembali nih. Kita hitung kembali
80 min TC sama dengan 2 dikali TC itu 2 TC. Selanjutnya 2 dikali min 20 itu hasilnya min 40. Kita langsung turunkan ke bawah lagi, mengelompokkan TC-nya. Min 40 tadi dipindahkan ruas ke sebelah kanan menjadi plus 40. Jadi persamaannya itu 80 ditambah 40 sama dengan 2 TC ditambah TC. 80 dan 40 dijumlahkan menjadi 120, sedangkan 2 TC ditambah TC menjadi 3 TC. Terus 120 sama dengan 3 TC. Bawahnya TC sama dengan itu 120 dibagi 3. Baik teman-teman, 120 dibagi 3 itu hasilnya 40. Jadi hasil suhu campurannya itu kita mendapatkan 40 derajat Celcius. Baik, sekian contoh satunya. Kita lanjut ke contoh 2. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 2, yaitu di sini kita mendapatkan soal yaitu balok es bermassa 50 gram dan suhu 0 derajat Celcius. Dicelupkan pada 200 gram air bersuhu 30 derajat Celcius yang diletakkan dalam wadah khusus. Anggap wadah tidak menyerap kalor. Jika kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius dan kalor lebur es 80 kalori per gram, maka suhu akhir campurannya adalah, di sini yang kita ketahui adalah massa airnya sama dengan 200 gram, massa esnya 50 gram. Lalu di sini ada kalor airnya sama dengan 1, kalor leburnya sama dengan 80. Lalu ada suhu airnya 30 derajat Celcius dan suhu esnya 0 derajat Celcius. Yang ditanya adalah berapa suhu akhir campurannya. Di sini ada gambar grafik yang dimana kan kita mencari apa yang dicampurkan itu adalah es dengan air. Nah, es itu dimulai dari suhu 0 derajat Celcius dan air dimulai dengan dari 30 derajat Celcius. Kita taruh es itu sebagai B. Lalu sebelum es menjadi air itu dia akan melebur terlebih dahulu. Jadi B ke C itu dia melakukan peleburan, kita lambangkan dengan Q1. Nah, karena es ini ingin berubah untuk ke air campurannya, jadi kita lambangkan dengan Q2. Maka suhu air akan menurun, yang kita lambangkan Q lepas. Nah, di sini Q lepas kan hanya ada 1. Yang kita ketahui Q lepas itu sama dengan Q terima. Nah, di sini Q lepas itu hanya 1 dan Q terima itu ada 2. Jadi Q lepas sama dengan Q1 tambah Q2. Rumusnya yaitu massa air ditambah kalor air dikali dalam kurung suhu air dikurang suhu air campuran, sama dengan massa es dikali kalor lebur ditambah massa es dikali kalor air dikali dalam kurung suhu air campuran dikurang 0. Nah, lalu kita masukkan saja massa airnya yaitu 200 ditambah kalor airnya yaitu 1, lalu dikali dengan suhu airnya yaitu 30 dikurang suhu akhir campuran, sama dengan massa esnya 50 dikali kalor leburnya yaitu 80 ditambah massa esnya yaitu 50 dikali kalor airnya yaitu 1 dikali suhu air campuran dikurang 0. Nah, di sini kita jumlahkan 200 dikali 1 dikali dalam kurung 30 dikurang suhu air campuran yaitu TC. Nah, di sini kita kalikan 200 kali 1 yaitu 200. 200 dikali 30 sama dengan 6000. 200 dikali TC sama dengan 200. Nah, karena TC-nya di sini dikurang min, jadi 200 dikali TC sama dengan min 200 TC sama dengan 50 dikali 80
yaitu 4.000. Ditambah 50 dikali 1 yaitu 50. Nah, di sini 50 dikali suhu air campuran yaitu TC dikurang 0 itu sama dengan 50 TC. Nah, lalu kita sesuaikan dengan penyebutnya. 6.000 dikurang 4.000 sama dengan 50 TC ditambah 200 TC. 6.000 dikurang 4.000 yaitu 2.000 sama dengan 50 TC ditambah 200 TC sama dengan 250 TC. Lalu kita pindahkan saja 250-nya ke ruas yang bagian kiri. Jadi 2000 dibagi 250 sama dengan TC. 2000 dibagi 250 yaitu 8 derajat Celcius. Nah, jadi TC atau suhu akhir campurannya yaitu 8 derajat Celcius. Sekian dan terima kasih. Seperti yang dijelaskan oleh Adel tadi mengenai asas bake. Asas bake bisa dicontohkan seperti mandi dengan air hangat, memasukkan es batu ke dalam minuman, dan penggunaan termos untuk menjaga suhu air. Jadi, saya mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memasukkan es batu ke dalam air hangat. Nah, memasukkan es batu ke dalam air hangat, es batu yang suhunya lebih rendah akan menyerap kalor ke minuman yang suhunya lebih tinggi, sehingga es batu pun mencair dan minuman pun menjadi dingin. Nah, teh hangat memiliki suhu yang lebih tinggi, sedangkan es batu memiliki suhu yang lebih rendah. Maka dari itu, dari teh hangat ke es batu, teh hangat melepaskan kalor sehingga suhunya menjadi sama. Nah, proses berhenti, teh dan es menjadi sama, kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima oleh es batu. Sehingga Q lepas sama dengan Q terima.